Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Muhammad Hafiz, NPM 1006011170445 dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester analisis data eksplorasi saya. Di sini dataset yang saya gunakan yaitu dataset dari Provinsi DKI Jakarta. Kenapa dataset ini yang saya pakai? Karena menurut hasil bagi dari 3 digit NPM saya didapat nomor 11 yang ternyata nomor 11 itu adalah dataset untuk Provinsi DKI Jakarta. Nah, dataset yang digunakan ini adalah data mengenai banyaknya keluarga di setiap desa yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Untuk eksplorasi datanya, pertama-tama di sini saya menganalisis mengenai grafik histogram dan pemulusan kernelnya. Di sini untuk pemulusan kernelnya menggunakan nilai H sebanyak 20. Nah, di sini saya mendapatkan hasil dari histogramnya dan grafik pemulusan kernelnya. Untuk histogramnya di sini saya menggunakan bantuan aplikasi software Minitab. Sedangkan untuk grafik dari pemulusan kernelnya di sini saya menggunakan didapat dari hasil analisis di software RStudio. Nah, dapat kita lihat di sini histogramnya seperti ini. Dan untuk grafik pemulusan kernelnya seperti ini. Nah, berdasarkan grafik histogram dan pemulusan kernel tersebut, dapat diketahui bahwa distribusi dari data banyaknya keluarga di setiap desa Provinsi DKI Jakarta adalah menyebar. Namun, terlihat juga bahwa terdapat outlier atau pencilan dikarenakan ada data yang menjauh dari kumpulan data lainnya, yang artinya masih terdapat ketimpangan dalam pemerataan keluarga di setiap desa yang ada di DKI Jakarta. Selain itu, pada grafik histogram tersebut tidak terdapat bimodus atau hanya terdapat satu puncak saja. Nah, dapat dilihat di sini terbukti bahwa hanya terdapat satu puncak saja pada grafik histogram ini. Nah, serta bentuk sebaran datanya atau distribusi data tersebut adalah miring ke kanan. Sedangkan pada grafik kernel terdapat bismodus. Dapat dikatakan terdapat bismodus dikarenakan di sini dapat dilihat terdapat lebih dari satu puncak, yaitu 3 puncak. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat bismodus pada grafik kernelnya. Selanjutnya yaitu analisis diagram dahan daun. Nah, ini hasil dari analisisnya. Di sini saya menggunakan software Minitab. Nah, dari hasil output di atas, diagram daun tersebut menggunakan leaf unit sebesar 1000, yang artinya satuannya berupa ribuan dengan N atau banyaknya data sebanyak 267 data. Apakah terdapat bismodus? Nah, tadi sebenarnya sudah terjawab pada pembahasan histogram dan kernel tadi yang pada bagian pertama. Dapat dilihat bahwa tidak dapat bismodus pada grafik histogram ini karena hanya terdapat satu puncak saja. Sedangkan pada grafik pemulusan kernel terdapat bismodus dikarenakan terdapat 3 puncak. Selanjutnya
membuat box plot. Di sini saya masih menggunakan bantuan dari software Minitab. Ini hasil dari grafik box plotnya. Nah, berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa ukuran pemusatan atau median adalah bernilai 10.018 dengan ukuran penyebaran kuartil 1 sebesar 7.004 dan kuartil 3 sebesar 14.461, sehingga mengindikasikan bahwa sebaran atau distribusi dari data tersebut adalah miring ke kanan karena nilai mediannya mendekati nilai kuartil bawah atau kuartil 1. Lalu dari grafik box plot ini terlihat bahwa adanya outlier atau pencilan. Bentuk pencilannya adalah yang ini, bintang-bintang yang ini. Kenapa bisa disimpulkan ini pencilan? Dikarenakan nilai ini berada di luar nilai whisker dan batas maksimum. Nah, untuk nilai whisker itu dapat dari mana? Sebenarnya ini dapat dihitung secara manual juga. Langkah-langkahnya seperti ini. Didapat nilai whiskernya 11.185,5, batas maksimumnya 25.645,5, dan nilai ekstrim bagian atas sebesar 36.402. Sehingga nilai-nilai outlier pada data tersebut adalah nilai data yang letaknya lebih dari 25.645. Sedangkan untuk nilai-nilai ekstrim berada pada nilai data yang letaknya lebih dari 36.842. Jadi pencilan itu yang berada letaknya lebih dari nilai-nilai ini. Selanjutnya menghitung nilai skewness. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah bentuk sebaran datanya simetris, miring ke kiri, atau miring ke kanan. Nah, ini analisisnya seperti ini. Didapat nilai skewness-nya 1,24, yang artinya bentuk sebaran data atau distribusi dari data tersebut adalah miring ke kanan atau positif skew. Karena nilai skewness positif. Nah, diketahui positif karena nilai skewness ini lebih dari 1, yang artinya data memiliki kemiringan yang tinggi. Selanjutnya menghitung nilai kurtosis. Ini bentuk analisisnya. Hasil analisisnya diperoleh nilai kurtosis sebesar 2,08, yang artinya kurva distribusi dari data tersebut adalah Platy-Kurtic. Nah, kenapa disimpulkan Platy-Kurtic? Karena nilai kurtosisnya kurang dari 3 atau bisa disebut kurtosis negatif, sehingga diperoleh bahwa distribusi dari data tersebut memiliki puncak yang datar dan ekor yang datar. Hal ini menunjukkan tidak adanya frekuensi pada suatu kelas ekstrim. Nah, apakah terdapat pencilan? Jawabannya ya, terdapat pencilan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi pada bagian box plot, terdapat pencilan. Selanjutnya menghitung nilai trimmed mean. Nah, ini analisisnya di sini. Nah, untuk analisis yang ini saya menggunakan software RStudio. Nah, berdasarkan output ini diperoleh nilai rataan terpangkas atau trimmed mean sebesar 11.038,6,8 pada taraf nyata 5%. Selanjutnya menghitung nilai Wien-Saueressig mean. Nah, ini hasil analisisnya berdasarkan output
tersebut diperoleh nilai one horizon mean sebesar 11.285,76 pada taraf nyata 5%. Selanjutnya, menghitung nilai MHD atau median absolute deviation. Nah, ini untuk penghitungan analisisnya seperti ini menggunakan software RStudio. Nah, berdasarkan output yang didapat ini, nilai MHD-nya itu sebesar 3.711. Sedangkan untuk nilai simpangan bakunya yaitu 7.189,47. Nah, nilai ini terhitung cukup sangat besar karena adanya amatan pencilan data. Dan dengan menggunakan pendekatan akar bantuan MHD, diperoleh dugaan simpangan bakunya sebesar 5.501,929. Selanjutnya, menghitung Gini mean difference. Nah, untuk hasil analisisnya seperti ini, berdasarkan hasil outputnya diperoleh indeks Gini mean difference sebesar 7.672,221. Nah, bisa dibilang nilai indeks Gini mean difference tersebut sangat besar, yang artinya banyaknya keluarga di setiap desa pada Provinsi DKI Jakarta yang tidak merata. Selanjutnya, membuat plot QQ plot normal. Nah, ini saya menggunakan bantuan software Minitab, diperoleh probability plotnya seperti ini. Didapat min-nya 11.554, standar deviation-nya 7.189, N-nya 267, nilai uji Kolmogorov-Smirnov-nya sebesar 0,102 dan p-value sebesar 0,01. Nah, berdasarkan grafik QQ plot normal ini, lihat bahwa sebaran data atau distribusi dari data banyaknya keluarga di setiap desa pada Provinsi DKI Jakarta adalah tidak berada di sekitaran garis normal, atau terlihat sebaran data tersebut menjauh dari garis normal. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa distribusi data banyaknya keluarga di setiap desa pada Provinsi DKI Jakarta adalah tidak normal. Nah, untuk analisis yang terakhir, di sini dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Tujuannya yaitu untuk menguji kenormalan datanya. Nah, untuk uji Kolmogorov-Smirnov-nya itu tahap-tahapnya seperti ini. Untuk hipotesisnya itu data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Di sini menggunakan taraf nyata yaitu 5% atau 0,05. Untuk statistik ujinya tadi sebelumnya sudah didapat nilai Kolmogorov-Smirnov-nya itu sebesar 0,102, sedangkan p-value sebesar 0,10. Nah, untuk kriteria ujinya tolakan 0 jika p-value kurang dari apa. Nah, karena p-value-nya 0,010 dan alpha-nya 0,5, maka p-value kurang dari alpha, maka H0 ditolak, yang artinya pada taraf nyata sebesar 5%, H0 ditolak, sehingga distribusi dari data banyaknya keluarga di desa pada Provinsi DKI Jakarta adalah tidak normal. Cukup sekian pemaparan hasil dari analisis data eksplorasi saya pada Provinsi DKI Jakarta. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.